Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng. Kali ini kita akan menemui Raja Kecil Banjar geng. Seorang berkebangsaan Inggris yang seakan-akan menjadi raja di sana karena mendapat hadiah kekuasaan dari Sultan. Sebenarnya siapa Alexander Hare ini? Kenapa kok bisa dia menjadi penguasa kecil di tanah Banjar? Sebelum kita menemui dia geng, sebelum kita lebih jauh tahu tentang dia, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah, terima kasih banyak. Oke geng, teori Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun kurang berdasar. Karena faktanya geng, Indonesia itu pernah dijajah Inggris meskipun tidak terhitung lama, antara medio tahun 1811 sampai 1816 geng. Jadi kehadiran Inggris di Nusantara itu termasuk di Banjarmasin ini yang dulu menjadi pusat pemerintahan di tanah Kalimantan berawal dari kekalahan Gubernur Jenderal Belanda geng, Herman Willem Daendels tahun 1811. Ketika armada Belanda ini dikendalikan oleh penguasa Prancis, utusan Kaisar Napoleon Bonaparte itu mampu ditaklukkan oleh pasukan Inggris geng, pimpinan Jenderal Ahmudi lewat peperangan laut di pesisir Laut Jawa geng. Bagaimana lebih jauhnya, langsung saja kita check it out. Nah, begitu kalah geng, kemudian sempat meninggalkan jejak tanah jajahannya dan menyerahkan pengelolaannya kepada maskapai perdagangan Inggris geng, di kerajaan Inggris. Jadi sebagai penguasa di Nusantara kemudian ditunjuklah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles ya. Dia memang termasuk hingga kini ya sebagai pendiri Singapura. Raffles pun kemudian membagi kekuasaan Belanda ini kepada para perwiranya yang termasuk Alexander Hare ini di tahun 1812 sebagai residen komisioner Inggris yang berpusat di Benteng Tatas. Ya, kini menjadi kawasan Masjid Sabir Al-Mutadin, Masjid Raya. Nah, sebenarnya apa yang dibidik oleh Inggris ketika menguasai tanah Banjar? Jadi geng, mereka berbekal peta-peta kekayaan alam di Pulau Kalimantan ini. Alexander Hare ini langsung mendatangkan para buruh imigran penambang timah geng, yang berasal dari Pulau Bangka dan Belitung. Jadi dia bawa ke tanah Banjar. Kemudian mereka ini dipekerjakan untuk menggarap areal tambang batu bara dan emas yang sempat dikuasai oleh Belanda geng. Kemudian diambil alih oleh Inggris. Dalam jurnal era kolonialisme Eropa, Maluka, Liang Anggang, Kurai, dan Pulau Lampai itu paling disebut-sebut sebagai daerah yang sangat kaya dengan batu bara dan emas geng. Jadi nanti para imigran Tiongkok akhirnya dikenal sebagai Cina Parit di kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Ya, lewat teknologi parit inilah para pekerja timah ini berhasil menggali kekayaan dalam perut bumi Maluka, Baulin, ya, Liang Anggang, Kurau, Pulau Lampai, hingga Pulau Sari, geng. Saat itu, Pelaihari atau distrik Pelaihari ini masih di bawah kendali Abdeling Martapura sebagai sang kapten Cina dipimpin Guo Yap Seng. Nah, di mata Raffles, Nusantara adalah tanah harapan, geng, karena informasi itu didapat dari para pedagang Arab dan Tiongkok yang memang tampak kaya karena memperdagangkan permata seperti intan dan emas di Kalimantan Selatan ini. Ini bisa kita lihat tergambar dari catatan harian atau diari Raffles yang disuting tim Hennigan dalam bukunya berjudul Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa. Nah, menariknya mengutip catatan Raffles, ketakutan akan orang-orang Kalimantan ini juga ternyata terungkap ya. Ternyata terungkap juga ketakutan Raffles kepada orang-orang Kalimantan, khususnya suku Dayak. Bahkan menurut Hennigan, Raffles yang belum pernah datang ke Kalimantan ini justru berteori bahwa suku Dayak ini sebagai ras yang belum terangkat dari. Memang tidak mengherankan geng, jika kemudian Alexander Hare akhirnya yang dikirim ke wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Banjar ini. Hare yang lahir di London pada awal 1780-an ditugaskan khusus oleh Raffles untuk menjaga garis pantai Kalimantan agar tetap dalam kekuasaan Inggris geng. Nah, begitu pula keputusan Serikat Batavia bahwa Kalimantan itu menjadi objek penelitian karena khasanah kekayaan alam dan budayanya ya untuk generasi Inggris ke depan. Jadi harapan Inggris ke depan lah Kalimantan ini. Nah, kapan pertemuan Raffles dengan Hare? Mereka pertama bertemu di Malaka geng. Keduanya saling mengenal satu sama lain. Apalagi Hare ini termasuk petualang Inggris yang dikenal itu sudah cukup mumpuni lah karena sudah bolak-balik berlayar di sepanjang pantai Kalimantan atau Borneo waktu itu.
Jadi dia sudah mahir sekali berbahasa Melayu. Jadi tugas khusus Hare ini dinilai Raffles itu sangat pantas dengan segudang pengalamannya tersebut. Kemudian Alexander Hare pun tiba di Banjarmasin, ya. Dia tiba di Banjarmasin pada akhir tahun 1811. Hare ini merupakan seorang pembuat arloji di Inggris sana. Jadi dalam catatan Raffles merupakan sosok yang memang playboy. Terbukti saat menjadi residen Inggris di Banjarmasin, Hare ini mengajak seluruh ke tanah Banjar. Padahal gaya Hare ini jelas bertentangan dengan aturan yang dibuat Raffles serta perusahaan India Timur. Nah, begitu jadi penguasa tanah Banjar, Hare ini juga menerima hadiah wilayah seluas 2.250 km persegi. Wow, luas sekali nih hadiah tanah yang dia terima. Tapi itu bukan atas nama kerajaan Inggris, tapi pribadi dari penguasa lokal. Hadiah lah bahasanya nih kan. Tapi lagi-lagi, Raffles tidak mengambil tindakan terhadap Hare yang sepatutnya sebagai pejabat itu tidak boleh menerima hadiah dari siapapun pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hal ini tak dilakukan Raffles, teguran atau peringatan kepada Hare? Jadi Hannigan itu memberikan catatan bahwa impian Raffles untuk membangun basis kekuatan kerajaan Inggris kecil di tanah Kalimantan itu menjadi pemicunya. Jadi dia biarkan saja. Sebab Raffles ini sudah mencium gerakan Belanda untuk mengembalikan daerah kekuasaannya, untuk meraih kembali, merebut kembali wilayah jajahannya ini di Nusantara termasuk Pulau Borneo. Nah, hubungan khusus Raffles dan Hare ini membuat residen Banjarmasin ini begitu terkenal di Batavia. Bahkan, Hare ini datang ke ibu kota kolonial Belanda yang dikuasai Inggris itu dengan berbagai kemewahan. Nah, hal ini tentu saja membuat para pejabat Inggris di Batavia itu mempertanyakan perlakuan spesial Raffles itu kepada Hare. Karena, Hare dengan kekayaan timah yang ada di bumi Kalimantan justru memilih mencetak sendiri uangnya, bukan mendatangkan dari Batavia. Ini aneh bagi mereka. Begitu pula permintaan Hare agar Raffles mengirimkan para pekerja untuk membangun istana di tengah hutan Kalimantan juga dipenuhi oleh Raffles. Jadi ada 100 pekerja yang membangun keraton Hare yang lebih tinggi dari pohon tertinggi dalam setahun. Lagi-lagi Raffles kemudian mengiyakan. Pada tahun 1813 Raffles itu menandatangani perintah untuk membuang semua narapidana itu ke Banjarmasin sebagai bagian dari skenario Hare untuk mempekerjakan para narapidana ini. Dan bukan hanya itu, Hare juga menerima subsidi dari Batavia, dari Inggris itu sebesar 25 rupiah kepala untuk narapidana yang dia terima, dia bawa ke Banjarmasin. Kemudian, keinginan Hare yang terus dipenuhi Letnan Gubernur Batavia ini membuatnya makin kalap. Tempatan kan? Kemudian Hare mendesak Batavia bukan hanya mengirim narapidana dari Jawa sebagai pekerjanya, namun juga yang banyak ada di sana. Nah, seperti apa kisah Raja Kecil Tanah Banjar Alexander Hare ini? Kenapa bisa dia begitu berkuasa? Simak penjelasan ini,
Oke geng, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan terus berbagi dan berjumpa lagi di video berikutnya.